Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami datang dengan kerendahan hati. Kami bersyukur karena Engkau selalu baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan renungan-Mu. Tolonglah kami supaya kami boleh mengerti. Di dalam nama Tuhan, kami sambut renungan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada kali ini saya akan membawa judul renungan yang berjudul tentang menarik di mata Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 12. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 12 yang berbunyi demikian, riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya membacakan renungan ini berkali-kali, dan saya mengambil tema yang berjudul tentang menarik di mata Tuhan. Jujur secara pribadi saya sangat tergelitik bagaimana saya melihat kehidupan anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini, mereka lebih banyak melakukan hal-hal yang menarik di mata manusia dibandingkan melakukan hal-hal yang menarik di mata Tuhan. Dan hal ini tidak jarang bahwa banyak mereka melakukan hal yang hanya semata-mata untuk membuat diri mereka semakin terkenal, membuat diri mereka semakin ke depan dan terlihat di mata manusia, dan tanpa mereka sadari mereka melakukan banyak hal yang tidak menarik di mata Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jika kita melihat di ayat sebelumnya, yaitu di pasal 6 ayat 1 sampai 8, dinyatakan bahwa ada kejahatan manusia, ya. Kejahatan manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Dan pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahan ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan di binatang dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Jadi pertanyaan bagi kita, bagaimana cara kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin modern, di tengah-tengah dunia di mana teknologi semakin canggih, kita tetap menjadi pribadi anak-anak Tuhan, yaitu menarik di mata Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa melihat dari contoh tokoh Alkitab bernama Nuh, yaitu respon kita sebagai anak Tuhan. Contoh dari Nuh adalah hidup benar dan bergaul dengan Allah. Walaupun dicatat dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian, bahwa orang-orang yang hidup pada zaman Nuh itu telah melakukan hal-hal yang memilukan hati Tuhan, hal-hal yang sangat menyakitkan hati Tuhan, sehingga membuat Tuhan murka. Dan Tuhan
mengatakan menyesal telah menciptakan mereka. Dan ini adalah suatu hal yang benar-benar kelihatan sangat kelewatan batas. Sampai Tuhan Sang Pencipta murka dengan ciptaannya. Murka karena hal-hal yang banyak sekali membuat hati Tuhan luka. Mereka melakukan hal-hal kejahatan. Sehingga bagi mereka sehingga bagi Tuhan tidak ada menariknya ketika mereka hidup di bumi ini. Tetapi ada seorang tokoh Alkitab, ya, seorang sosok yang harus kita contohi pada saat ini, yaitu bernama Nuh. Ya, jadi Nuh dicatatkan sebagai orang yang kedua dalam kitab Kejadian sebagai orang yang hidup benar dan bergaul dengan Allah setelah Henokh. Ini kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 5 ayat 2 sampai 24. Memang Alkitab tidak terlalu mencatat tentang kehidupan Henokh, tetapi di dalam Alkitab mencatat bahwa Henokh adalah orang yang terkenal sebagai hidup bergaul dengan Allah dan orang yang tidak mengalami kematian tapi langsung terangkat ke surga karena keimanannya hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jika kita membacakan peristiwa riwayat Nuh sampai air bah dan sampai air bah surut ini, kita melihat ada begitu banyak proses yang harus Nuh alami. Dan sangat detil sekali ketika kita baca bagaimana cara Tuhan merawat Nuh, itu sangat luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, apa yang kita petik dari tokoh yang bernama Nuh ini? Yaitu mendirikan mezbah untuk Tuhan setelah air bah surut. Pertama kali yang Nuh lakukan ketika keluar dari mezbah, ketika keluar dari bahtera Allah, yaitu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kita bisa lihat dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 20. Ya, di mana lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Dan ketika itu respon Tuhan adalah mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bukankah hal itu yang sangat menarik di mata Tuhan? Nuh tahu bahwa orang-orang hidup di zamannya itu adalah orang-orang banyak melakukan hal yang tidak menarik di mata Tuhan, sehingga membuat Tuhan murka. Tetapi Nuh berbeda. Nuh bukan hanya hidup benar dan bergaul dengan Tuhan, tetapi Nuh mempunyai itu inisiatif sendiri atas keimanan dan kepercayaan dia, yaitu mendirikan mezbah untuk Tuhan. Sehingga hal ini membuat Tuhan berbalik muka untuk melihat Nuh. Dan di mata Tuhan, Nuh adalah tokoh yang menarik. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup benar dan bergaul dengan Allah, Nuh tetap setia kepada Tuhan sampai dinyatakan dalam Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai 17. Dan bukti kesetiaan respon Nuh adalah menurut perintah Tuhan. Dan bahkan dari respon Nuh ada satu hal yang menarik, yaitu berinisiatif mendirikan mezbah kepada Tuhan. Sehingga yang terjadi adalah Tuhan tidak akan menampakkan murkanya kepada manusia seperti apa yang terjadi sebelumnya. Ya. Atau dalam kata lain, Tuhan tidak akan mengutuk bumi lagi kepada manusia. Yang uniknya, sekalipun dikatakan di dalam ayat yang kita baca, sekalipun ditimbulkan hatinya ada kejahatan dari kecil, Tuhan tidak akan menampakkan murkanya kepada manusia seperti peristiwa air bah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, yang dilakukan Nuh pertama kali keluar dari bahtera, yaitu mendirikan mezbah untuk Tuhan, bukan yang lainnya. Dan hal ini adalah pelajaran buat kita, bahwa suatu bukti nyata ketika Nuh melakukan hal yang menarik di mata Tuhan.
Begitu pula dengan kita. Mezbah berbicara tentang kita datang beribadah kepada Tuhan. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bersaksi, mendengarkan firman Tuhan, dan ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita juga melakukan suatu permohonan doa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, menjadi suatu pertanyaan bagi kita. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita melakukan ritual-ritual rohani. Sudahkah kita ya beribadah kepada Tuhan seperti dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24 yang mengatakan ibadah dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai ayat 23 sampai 24 yang mengatakan ya, mengajarkan kita, mengingatkan kita kembali bahwa pentingnya kita ya menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kamu kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembahan-penyembahan benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembahan-penyembahan demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan hal ini menjadi suatu pertanyaan bagi kita. Sudahkah kita datang kepada Bapa, datang dengan roh dan kebenaran kita? Seperti dalam Injil Yohanes katakan, jika kita ingin hidup menarik di mata Tuhan, maka buatlah diri kita, ya, buatlah ibadah kita menarik di mata Tuhan. Buatlah ibadah kita sebagai bau yang harum di hadapan Tuhan. Bukan karena penampilan kita modis, tetapi penampilan hati kita yang benar-benar rindu untuk jumpa dengan Tuhan. Hati yang selalu haus akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan hati yang selalu berserah kepada Tuhan. Dan itulah ibadah yang Tuhan kehendaki. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua yaitu kepercayaan dan keyakinan kita. Untuk hidup menarik di mata Tuhan, kita harus memastikan kepercayaan dan keyakinan kita. Kenapa manusia susah sekali untuk percaya kepada Tuhan? Karena ada masalah dalam diri manusia, yaitu natur manusia memang sudah jatuh dalam dosa. Sehingga berefek untuk susah sekali diajak dalam berproses bersama Tuhan. Karena bawaannya ingin tahu, ya, ingin tahu langsung ending peristiwa apa, ya, dan langsung ingin tahu ending dari cerita tanpa mau diproses. Contoh, kita mengambil dalam contoh kitab Yunus, ya, peristiwa Yunus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu seorang tokoh bernama Yunus dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan penginjilan di kota Niniwe. Tetapi respon Yunus memanglah respon yang tidak menghenakkan. Yunus menolak panggilan itu. Sehingga terjadi, kita tahu dengan peristiwa Yunus dimakan oleh ikan besar dan dikeluarkan dari mulut ikan juga. Itu sudah ada dalam mencatat Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Yunus tidak mau karena Yunus sudah tahu endingnya. Ya, kalau dia pergi ke kota Niniwe, tetapi Yunus lupa bahwa Tuhan adalah mempunyai ending yang jauh lebih menarik dari ending yang rasa taunya Yunus. Ending Tuhan adalah ending yang sangat indah dalam kehidupan kita, karena semua manusia yang mau berbalik kepadanya sangatlah berbahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, siapa di sini di antara kita tidak memiliki namanya masa lalu? Kita memiliki masa lalu masing-masing, tetapi bukan berarti masa lalu itu akan terus menghantui dalam kehidupan kita sehingga menarik diri kita, membuat diri kita untuk jauh daripada Tuhan. Tetapi biarlah masa lalu ini tetaplah jadi masa lalu, tetapi marilah kita menata kehidupan kita di masa yang akan mendatang dan di masa sekarang ini untuk menjadi pribadi yang lebih menarik di mata Tuhan. Bapak, Ibu yang saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu juga dengan kota Niniwe.
Orang-orang Niniwe adalah orang-orang yang memiliki masa lalu, yaitu masa lalu yang jauh dari Tuhan. Tetapi di catatan Alkitab, endingnya adalah Tuhan mengutus Yunus. Dan ya, dan bukan hanya bangsa Niniwe yang memiliki ending yang baik, tetapi Yunus juga melihat bahwa betapa pentingnya kepercayaan dan keyakinan untuk memiliki ketaatan dalam menjalani panggilan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita berbalik dan bertobat dari semua dasar-dasar keraguan kita untuk tidak percaya dan tidak yakin kepada Tuhan, agar kita hidup menarik di mata Tuhan. Jika kita sekarang ini masih ada hidup dalam keraguan, karena terhambat dengan masalah, terhambat dengan mental, dan sebagainya, yang bersifat membuat kita ragu kepada Tuhan, marilah kita berbalik, bertobat, dan serahkan diri kita kepada Tuhan, sebagaimana orang-orang Niniwe. Ya, kita belajar dari tokoh Abraham dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Ya, baik dalam tokoh-tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, tidak pernah Tuhan menjanjikan hal yang membuat mereka rugi. Tuhan menjanjikan hal yang baik, menjanjikan hal yang indah, dan pastinya, ya, Tuhan menjanjikan, yaitu kepada orang-orang percaya memiliki hidup kekal. Kita bisa lihat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, ya, yang dimana dinyatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang-orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dalam Injil Yohanes juga pasal 10, ya, di pasal 10 ayat 8 ditegaskan kembali, ya Bapak, ditegaskan kembali bahwa dalam pasal 10 ayat 8 ini, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Untuk memperoleh hidup kekal, kita hanya melalui Yesus Kristus. Di Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Ya. Sangat jelas sekali, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang dimana dalam pasal 14 ayat 6, pasal 14 ayat 6 ini dinyatakan bahwa kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya melalui Yesus Kristus. Dengan demikian, apa menjadi kesimpulan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan di renungan saat ini untuk menarik di mata Tuhan? Ya, marilah kita terus mengupdate diri kita, ibaratkan HP. Kalau kita tidak mengupdatekan, maka HP kita akan mengalami kerusakan, ya, sehingga tidak memiliki fungsi yang optimal karena diserang oleh virus dan disebut dengan error. Kalau bahkan lebih parahnya lagi, kalau virusnya itu tidak kita segera bersihkan, maka HP itu tidak akan dapat digunakan lagi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jika kita mengaktifkan hidup kerohanian kita, maka kita juga sama seperti, ya, HP. Jika kita mengaktifkan, maka HP kita akan berjalan dengan lancar dan kita memakai pun juga enak. Tetapi kalau kita tidak mengupdatekan, maka kerohanian kita sama seperti HP, yaitu error. Ya, karena mudah diserang virus. Virus apa? Virus kemalasan, keraguan, kekhawatiran, dan yang lama-lama akan berdampak memperburukkan keadaan rohani kita, dan lebih parahnya, kita akan mengalami kematian rohani, bukan lagi kegersangan rohani. Mengalami kematian rohani, dan kita tidak bisa lagi melakukan hidup yang menarik di mata Tuhan. Maka dari itu, mari kita sebagai anak Tuhan, kita sama-sama memberi dorongan, mengingatkan kembali dan menguatkan satu sama yang lain agar memiliki semangat dalam hidup benar, bergaul dengan Allah, dan selalu hidup dalam kepercayaan dan keyakinan kita kepada Tuhan, agar hidup kita menarik di mata Tuhan. Seperti Nuh,
Henokh, dan para tokoh-tokoh Alkitab yang hebat lain. Karena semua ciptaan di bumi hanyalah bersifat sementara. Termasuk kita adalah ciptaan Tuhan, kita hanyalah ciptaan, hidup kita juga hanyalah sementara. Dan buatlah goal kita sebagai anak Tuhan yang ada di dunia ini, buat hidup kita, yaitu memiliki goal hidup menarik di mata Tuhan, agar bisa mendapatkan hidup kekal bersama Bapa di surga. Amin. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk renungan singkat ini Tuhan. Biar renungan Tuhan menjadi suatu hal yang menarik di mata kami, hal yang menarik yang menggelitik di hidup kami, supaya kami boleh menjadi uh, anak-anak-Mu yang terus berperilaku uh, baik, berperilaku yang benar, berperilaku yang bergaul dengan Engkau, berperilaku yang selalu percaya dan yakin kepadamu Tuhan di tengah-tengah keraguan kehidupan kami, di tengah-tengah masalah yang kami miliki ya Tuhan. Tuhan, jika kami memiliki keraguan masalah sehingga membuat kami jauh pada Engkau, tolonglah kami, tariklah kami kembali di dekat Engkau ya Tuhan. Dan ajarlah kami untuk hidup selalu lakukan hidup yang menarik di mata-Mu ya Tuhan, seperti tokoh Nuh, Henokh, Abraham, dan tokoh Alkitab yang lain. Terima kasih Tuhan atas tokoh-tokoh Alkitab yang mengajarkan kami supaya kami boleh mengaplikasikan diri kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di mata-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah renungan kali ini bisa menjadi kekuatan bagi rohani kita. Tuhan Yesus memberkati.